Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bagaimana proses dia berjumpa dengan Tuhan? Mari kita dengar bagaimana kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bilang kalau saya aslinya beragama Muslim, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus di penjara. Saya berasal dari keluarga yang Muslim. Bapak dan ibu saya Muslim. Saya dari Jawa, ya Wonosobo. Dan dulu saya memang benar-benar yang tidak percayalah sama Tuhan Yesus, karena saya percayanya Tuhan Yesus adalah nabi biasa. Dan pada waktu itu saya ditangkap Tuhan. Saya ditangkap Tuhan pada 2010 tanggal 23 Desember pas mau malam Natal. Waktu itu saya kesandung kasus narkoba ya. Jadi saya waktu dibawa ke Polres Barat, saya membawa KTP palsu dengan data-data palsu. Di situ saya waktu itu saya nggak bisa bilang kalau saya sebenarnya Muslim, karena yang saya ingat tuh, waktu saya ketangkep saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil di kosan pada umur 6 tahun dan 10 bulan. Yang di otak saya cuma bagaimana anak-anak saya di kosan, bagaimana keluarga saya, bagaimana pasangan saya dulu gitu. Jadi waktu polisinya lihat data-data saya, KTP-nya Katolik, dia cuma suruh pindahin dia di Polda karena dia mau Natal gitu. Saya hanya bisa nurut, saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang kalau saya Muslim gitu, karena waktu itu saya lagi benar-benar kacau pikiran saya hanya nurut. Pada waktu itu malamnya saya suruh ikut ibadah Natal. Waktu saya ibadah Natal, saya benar-benar pertama kali saya ngikutin ibadah Natal, dan ketika saya dengar lagu-lagu Natal, saya baru merasakan sukacita yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, karena saya memang belum pernah ikut ibadah. Pada waktu itu, yang tadinya saya lagi banyak pikiran, saya lagi mikirin anak saya lagi mikirin banyak hal gitu, saya tiba-tiba hilang dan saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya pun nangis, saya reply, tiba-tiba saya ingat kesalahan saya, ingat dosa-dosa saya lagi nangis sejadi-jadinya. Saya merasa dosa-dosa saya, gimana saya pernah menghina Tuhan Yesus gitu. Pas itu seperti saya mendengar ada yang bilang jangan takut gitu. Terus di situ ada ibu pembina rohani di Polda yang peluk saya, dan saya semakin ingat banyak hal yang udah saya lakuin, kesalahan saya, dosa-dosa masa lalu saya seperti terekam gitu. Dan di situ saya mengalami benar-benar perjumpaan pribadi. Saya merasakan ada kehadiran Tuhan. Singkat cerita, 2 minggu saya di Polda, kakak saya pun datang dengan membawa mukena. Kakak saya bilang, Tarisa, kamu sholat katanya, supaya kamu kuat menjalani hukuman kamu katanya. Saya bilang, maaf kakak, saya nggak sholat lagi, saya ibadah tapi saya ke gereja. Kakak saya marah, kakak saya pikir saya gila. Dan pas kakak saya pulang, saya tetap ikutin lah. 2 bulan saya di Polda, saya mengikuti ibadah secara Kristen. Sampai 2 bulan di Polda, saya ke Pondok Bambu pun 5 bulan saya terus mengikuti ibadah secara Kristen. Saya di situ belajar berdoa, belajar puasa, saya belajar ikut nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Saya merasakan ada kekuatan, ada sukacita gitu. Sampai saya dari situ saya pindah dari Pondok Bambu, saya pindah di LP Wanita Tangerang. Di sana pun saya terus mengikuti ibadah secara Kristen. Karena saya rajin, waktu itu saya disuruh ngikut bagian yang mengurus gereja di LP Wanita Tangerang. Karena saya rajin ngikutin, sedih karena keluarga saya membuang saya, nggak ada yang mau datang besuk saya. Kenapa? Alasan pertama, karena saya pindah agama. Alasan kedua, karena meninggalnya bapak saya. Waktu itu, keluarga saya, bapak saya dengar saya masuk penjara, sempat shock, sakit-sakitan, terus sempat pengen tetap besuk saya ke Pondok Bambu 1 kali, pulang lagi ke Jawa, gak lama masuk rumah sakit, meninggal. Di situ keluarga saya sangat benci saya. Di situ saya merasa benar-benar jadi anak hilang gitu, nggak pernah ada yang datang besuk. Saya sempat lihat ada teman-teman saya itu banyak kunjungan, saya pun nggak ada. Tapi Tuhan baik luar biasa. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya di sana. Sampai waktu itu saya di dalam, Tuhan pelihara saya dengan sempurna. Ketika itu waktu mau Natal, saya sempat lihat yang lain tuh ada datang besok keluarganya, bawain baju Natal, bawain sepatu gitu. Tapi Tuhan baik, ketika itu ada yang pesen sepatu nomor 38 sama seorang hamba Tuhan. Ternyata dia bawa nomor 36 dan dia cari-cari kaki nomor 36. Ternyata pas akhirnya dapat ke saya cari nomor kaki 36, dan baju juga sama. Ada petugas yang tiba-tiba tuh suruh saya coba baju. Tarisa, kamu pakai coba baju ini. Pas saya coba, ini punya siapa bu? Coba, ini untuk titipan orang tapi badannya sama kayak kamu. Pas saya coba pas. Jadi saya Natal pun di dalam saya bisa punya baju baru, sepatu baru. Dan saya nggak pernah kekurangan. Tuhan cukupkan semua apa yang saya butuhkan. Walaupun saya di dalam saya dibuang, saya nggak punya keluarga, saya nggak
ada siapa-siapa yang ngurusin saya, tapi Tuhan pelihara saya dengan sempurna gitu. Dan menjelang pengurusan PB pun waktu itu saya nggak ada yang ngurusin saya. Saya sempat hubungin keluarga saya kalau mau bebas penjara itu harus ada penjamin. Tapi keluarga saya satu persatu pun nggak ada yang mau tolongin saya. Oh ya, saya dari keluarga yang banyak banget saudaranya, 14 bersaudara meninggal 3. Jadi dari 11 bersaudara yang termasuk yang bontot itu udah besar dan guru agama Islam, yang kembar. Dan dia memang tahu saya pindah agama, sangat benci saya. Jadi di situ nggak ada yang mau ngurus saya PB, nggak ada yang mau jadi penjamin. Di situ saya cuma berdoa tiap malam, dan saya ingat firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di situ ayat ini saya imanin, saya berdoa malam, saya bilang, Tuhan, saya benar-benar butuh Tuhan, saya nggak ada yang tolong, saya mau pulang mau ketemu anak-anak saya mau ke kuburan bapak saya gitu. Waktu itu saya sempat berserah penuh sama Tuhan. Saya ngerasa nggak ada yang bisa tolong saya, nggak ada yang diandelin gitu. Saya hanya berserah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan puji Tuhan, kakak saya yang ketiga bisa datang pas bukan hari kunjungan. Saya kaget pas dituain Tarisa Lestari gitu. Saya bilang, ini bukan hari kunjungan, ada yang datang. Ternyata kakak saya yang ketiga datang mau jadi penjamin. Tuhan baik, luar biasa, menolong saya tepat pada waktunya. Dan waktu itu, waktu saya pulang udah bebas pun saya bingung mau kemana, karena saya waktu itu belum dibaptis dan saya tidak punya komunitas. Saya sempat bingung, saya kan keluarga juga nggak terima saya sudah pindah agama. Saya bingung saya mau pergi kemana, karena saya belum dibaptis, saya nggak punya komunitas. Dan akhirnya waktu itu saya sempat kos, saya kerja dan kerja di toko laptop. Dan nggak lama setelah itu saya bertemu teman yang akhirnya ngajak saya baptis di GBI PRJ waktu itu 2015. Saya bebas itu tahun 2014. 2015 saya dibaptis. Nggak lama setelah itu saya ngerasa saya butuh komunitas gitu, dan saya sempat cari-cari FB, dan saya sempat add FB-nya ketua yayasan Goshen Ministry, Kak Kori. Dan waktu itu dia sempat cuma suruh saya tinggalin nomor telepon, tapi nggak balas lama, nggak balas tuh kurang lebih 8 bulan baru dibalas ya. Saya sempat jatuh lagi karena teman saya tuh pindah ke Bali. Saya merasa saya nggak punya teman, mau ke gereja sendirian. Saya sempat jatuh lagi, tapi Tuhan luar biasa, bisa Kak Kori itu bisa hubungin saya pas saya benar-benar ngerasa sendiri, saya benar-benar lagi putus asa, nggak punya siapa-siapa gitu. Dan waktu itu waktu itu sempat sendirian, jatuh lagi, sempat mau pakai narkoba, tapi ternyata semua itu bisa saya lalui karena pertolongan Tuhan. Melalui saya, akhirnya saya pikir gini, melalui saya berjualan online, dari pakaian, saya jual nasi goreng online. Puji Tuhan semua itu cukup. Nggak tahu gimana ikut gabung di Goshen Ministry pelayanan penjara. Dan saya di sana saya bersyukur saya bertemu komunitas yang baik yang akhirnya yang ngajak saya, bimbing saya untuk saya jadi sampai sekarang saya tidak berani kembali lagi gitu, nggak kembali lagi ke yang lama gitu. Tapi sempat saya akhirnya ikut pelayanan, dan Tuhan pelihara saya luar biasa sampai saya sempat bertemu dengan teman lama saya yang udah 7 tahun tidak bertemu. Dia kasih saya pilihan, kamu udah pulang penjara ya, saya bilang, kamu mau usaha apa gitu. Saya bilang, sampai dia menawarkan mau tempat tinggal atau usaha, dan saya pilih tempat tinggal. Kalau itu bukan Tuhan yang tolong, yang gerakkan hatinya, nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan luar biasa tolong dalam mukjizat Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya kalau nggak karena Tuhan, saya masih kos sana sini pindah-pindah bawa anak saya gitu. Jadi Tuhan menolong saya lewat teman saya itu. Padahal sudah 7 tahun nggak ketemu, dia bisa hubungin saya dan dia bisa tolong saya. Kalau dipikir dengan logika, saya juga nggak masuk akal. Itu mukjizat dari Tuhan, saya percaya itu pasti Tuhan yang udah gerakin hati dia. Dan setelah itu saya ikut komunitas di Goshen, dan anak saya itu waktu itu waktu SD mau masuk SMP saya bawa ke Jakarta, dan waktu mau masuk SMA itu kan swasta ya, butuh biaya. Saya sempat jatuh lagi. Saya sempat bilang saya kerja di restoran atau kerja di toko baju, itu kan biaya tidak cukup kalau untuk anak saya. Saya memang sempat izin sama ketua saya mau kerja lagi tapi di dunia hiburan, karena saya kalau kerja baik di toko atau di restoran itu gajinya tidak mencukupi. Saya sebenarnya tidak boleh. Nah, dia melarang, kamu sudah pelayanan, kamu mau kerja. Akhirnya saya jelaskan, karena saya biaya anak saya SMA dan tagihan-tagihan bulanan itu tidak cukup, jadi saya harus kerja ini. Akhirnya dia berdoa, jadilah terang walaupun di tempat yang gelap.
Dan saya kerja di situ memang cukup, semuanya mencukupi. Saya kerja dunia hiburan sebagai GRO, memang mencukupi semua untuk sekolah anak saya, untuk biaya-biaya saya. Tapi jujur saya tidak merasa tenang gitu. Saya tidak ada ketenangan karena mungkin itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan waktu itu pas saya kerja di situ, saya didoakan, sempat pas saya ulang tahun, ketua pelayanan juga datang ke rumah mendoakan saya sama rekannya, ikut nganterin saya di situ, dia mendoakan saya. Nggak lama setelah itu saya merasa di kerjaan itu saya merasa tiba-tiba tuh ganti manajemen dan banyak orang-orang baru yang bikin saya nggak betah. Dan singkat cerita saya resign kan dari situ karena merasa nggak ada keadilan. Saya resign, saya sempat bergumul lagi, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya resign kerja, anak saya baru kelas 2 SMA. Nggak lama setelah itu ada COVID. Saya gimana ini Tuhan? Anak saya belum lulus SMA dan saya sudah ambil motor. Bagaimana ini Tuhan? Saya sempat cuma ngadu, apapun saya cuma ngadu sama Tuhan. Saya harus gimana Tuhan? Di situ saya ingat firman Tuhan berkata begini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan minum dan apa yang hendak kau pakai. Ayat ini memang sangat menguatkan saya, tapi sekaligus membingungkan saya. Saya bilang gini, lah gimana nggak khawatir? Kalau token listrik itu bunyi-bunyi terus. Gimana nggak khawatir kalau nanti debt collector motor itu telepon-telepon terus? Tapi ternyata semua itu bisa saya lalui karena pertolongan Tuhan. Melalui saya, akhirnya saya pikir gini, melalui saya berjualan online, dari pakaian, saya jual nasi goreng online. Puji Tuhan semua itu cukup. Nggak tahu gimana cara Tuhan. Nah, jadi saya percaya asal kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Saya ingat burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia gitu. Tapi burung di udara Tuhan pelihara, tetapi kan Tuhan tidak memberikan langsung ke sarangnya. Begitu juga manusia. Asal kita mau bekerja, berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Jadi Tuhan baik luar biasa. Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat kejadian Kain dan Habel, Habel diterima persembahannya karena dia memberikan persembahan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena dia mengikuti cara Adam dan Siti Hawa, di mana Allah telah mempersembahkan korban kepada mereka. Itulah yang dilakukan oleh Habil, sehingga persembahannya diterima oleh Allah. Nah, dalam hal ini mari kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena dialah yang menggenapi korban itu. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang bisa mungkin saya sampaikan. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.